Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Biduk pernikahan yang didayung Jonathan Frizzy alias Ijong dengan Dena Devanka nyaris karam. 9 tahun menjadi kepala keluarga, akhirnya Ijong digugat cerai oleh istrinya. Menurut Dena, seperti yang diungkapkannya di kanal YouTube Al Eldul TV yang digawangi Bunda Maya Estianti, kesepakatan cerai sudah dibuat sebelum berkas gugatan dilimpahkan ke pengadilan agama. Tak heran, dalam sidang mediasi yang digelar akhir September lalu, pihak Dena dan Ijong sepakat untuk lanjut ke pokok perkara. Lantas, apa yang membuat Dena menggugat cerai ayah dari ketiga anaknya? Benarkah karena ia sangat posesif dan cemburu berat pada Ririn Dwi Ariyanti yang diisukan menjalin cinta terlarang dengan Ijong? Aku bilang sama dia saat masih pacaran, aku pengen nikah sama kamu karena saya yakin kalau you're the one gitu. Tapi ya apa mau dikata gitu, nggak gampang buat aku untuk mengambil keputusan ini. Aku mikirin anak-anak, mikirin banget anak-anak gimana ya nanti, sanggup nggak saya ya gitu ngegedein mereka segala macem. Tapi ya mungkin takdirnya harus begini. I wish aku tuh growing old sama dia gitu Bun, sampai kakek nenek, sampai ngeliatin cucu segala macam. I wish kayak gitu. Aku klarifikasi di sini ya. Sebenarnya rumah tangganya kami itu sudah tidak harmonis sejak lama banget, jauh dari sebelum 2018, 5 tahun ke belakang. Jadi sejak anak kami lahir itu kita udah sering cekcok juga gitu. Karena pada saat kita lagi mau program anak nggak jadi, denanya suka labil segala macam gitu. Jadi memang jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Makanya jalan terbaik saya pikir sekarang dengan berat hati memang harus berpisah, tapi secara baik-baik. Tak cuma isu kehadiran orang ketiga, rumah tangga Dena dan Ijong juga dipanaskan oleh dugaan aksi KDRT. Ijong yang dilaporkan Dena atas dugaan KDRT sempat syok ketika Ijong melaporkan balik dirinya. Meski laporan itu sudah diisyaratkan oleh Benny Simanjuntak, paman Ijong, Dena tak menyangka Ijong tega menuduhnya melakukan kekerasan terhadap suami. Pasalnya dalam keseharian, Dena mengaku lebih banyak mengalah pada Ijong. Lalu benarkah Ijong sempat melakukan visum terkait aksi KDRT yang dialaminya dari sang istri? Saya baru pertama kali konferensi pers karena opini-opini di luar sana kan udah banyak banget yang rancu gitu, yang nggak sesuai. Jadi di sini saya dan tim dari teman-teman pengacara mau mengklarifikasi dan luruskan apa yang tidak benar. Jadi sebenarnya sedih dan malas banget. Apalagi saya pribadi dari dulu nggak pernah yang aneh-aneh gitu, nggak pernah mengumbar yang negatif-negatif. Apalagi rumah tangga saya sekarang ini dipublikasikan ke media. Ini punya hal yang sangat praktis banget yang seharusnya saya lakukan, tapi saya harus bertindak karena sudah banyak banget bila-bila yang menyulitkan saya. Oke, langsung aja ya. Jadi permasalahan saya dengan istri, kita semua, saya beserta keluarga, Dena beserta keluarga, sebenarnya sudah ada pertemuan sebelum kejadian ini terjadi. Sudah ada kata damai untuk bisa baik-baik. Jadi kita damai, kita tidak akan meneruskan ke polisi dan segala macam. Tapi ternyata diabaikan dari pihak sana sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Saya dilaporkan, saya yang dilaporkan loh ya, saya yang digugat. Dan yang paling sedih itu laporan polisi ditaruh di gugatan, yang artinya bisa diartikan sendiri itu untuk perbuatan anak. Sebenarnya tidak ada perjanjian seperti itu. Kita mau jadi co-parenting, mau baik-baik, mau jadi teman, jadi sahabat untuk anak-anak kita gitu loh. Aja kalau misalnya dia merasa dirugikan ya, menjadi menjadi korban atau menjadi suami saya, ya silahkan. Langkahnya udah tepat ya, kalau memang ngerasa ada itu mau laporkan atau apa, ya semua warga negara berhak. Dan kita pun juga ya siap. Ya. Tapi ya saya harap
kayaknya kita nggak perlu ya seperti itu ya teman-teman ya, maksudnya lebih baik kita fokus ke yang ke depan aja, karena kan kita juga ada. Jadi untuk yang KDRT itu memang apa ya, itu sebenarnya pengen kita lupakan ya gitu loh, kita memang fokusnya untuk ke gugatan cerainya aja sih. Mungkin semoga doa juga dari teman-teman, dari teman-teman yang lihat nonton kita juga didoain aja semoga ada jalan. Jong terakhir dong Jong. Meski sudah sepakat untuk berpisah, Dena dan Ijong masih tinggal satu rumah. Mereka tak mau anak-anak kena mental lantaran melihat papa mamanya tak lagi hidup satu atap. Kendati hatinya amat pedih, Dena tak mau memperlihatkan kesedihan di depan anak-anaknya. Yang pasti, demi ketiga buah hatinya, Dena rela mempertaruhkan segalanya, termasuk bertarung di meja hijau dengan Ijong untuk memperebutkan hak asuh anak. Atau mungkin cerai sama anak-anak, atau mungkin cerai anak-anak dan gono gini gitu. Cerai dan anak-anak sih. Oh, cerai dan anak-anak Ya, aja berarti ya. Gitu. Wow. Itu bisa ini takutnya nanti kalau misalnya tiba-tiba dibanding kan bisa lama lagi tuh nggak cerai-cerai. Kenapa nggak dipisahin aja, cerai dulu gitu? Enggak sih ya, menurut aku kayaknya untuk atas konflik yang sudah terjadi segala macam, aku pikir kayaknya lebih baik anak-anak ada di tangan aku, karena aku lebih banyak waktunya Bun gitu kan. Walaupun aku juga bekerja tapi aku masih WFH, jadi aku bisa kontrol anak-anak juga gitu ya. Day to day memang 24 jam anak-anak sama aku gitu. Anak baik-baik banget, anak baik-baik banget. Puji Tuhannya anak masih belum terlalu ngerti. Saya juga berharap dari pihak sana jangan sampai amit-amit mengajarkan anak-anak untuk membuat mereka ngerti kalau ada perselingkuhan ini gitu. Apalagi adalah beberapa kali kejadian itu yang sangat saya sesalkan. Nanti biar kedepannya juga kita baik-baik aja berpisah, baik-baik aja berkomitmen, sama-sama tarik laporan, sama-sama komitmen supaya anak-anak jangan diajarkan. Kasih Jong masih ngeliat peluang. Berbeda dengan Dena dan Ijong, pasangan Kenang Kana Mirdad dan Tina Kana masih bersedia menjalani sidang mediasi. Setelah tertunda 2 minggu karena ketidakhadiran Kenang, kali ini mediasi bisa digelar secara tertutup didampingi kuasa hukum masing-masing, plus kehadiran Naysila Mirdad, adik Kenang. Hanya saja, Tina sebagai pihak penggugat dan Kenang sebagai tergugat enggan membocorkan hasil mediasi. Lalu benarkah di ruang mediasi, Naysila sempat membujuk Tina agar jangan memutuskan ikatan pernikahan yang sudah terjalin selama 11 tahun? Sidang hari ini sudah memenuhi ketentuan yang ada. Maka majelis hakim menunjuk seorang hakim mediasi. Dan tadi secara berdua mereka sudah melakukan mediasi di hadapan hakim mediasi. Ya, hasil mediasi antara Kenang dan Tina baru akan diumumkan minggu depan. Hanya saja menurut sejumlah sumber yang dapat dipercaya, Kenang sudah pasrah dan terkesan pesimis ingin mempertahankan rumah tangganya. Terlebih dalam materi gugatan cerainya, Tina mencantumkan pasal 16 kompilasi hukum Islam tentang perkawinan. Adik ipar Giring Niji itu terkesan menuduh balik Kenang sebagai pelaku KDRT. Lantas bagaimana Kenang menanggapi tudingan tersebut? Entah bukti apa yang disimpan Tina yang akan ia keluarkan di depan majelis hakim untuk memuluskan niatnya menjadi janda. Yang pasti, tudingan Tina seolah mematahkan reputasi Kenang sebagai suami setia. Putra kedua pasangan senior Jamal Mirdad dan Lydia Kandau itu tak habis pikir mengapa Tina yang masih tinggal serumah dengannya tak coba bicara baik-baik sebelum melimpahkan konflik rumah tangga ke pengadilan agama. Sebagai mertua, Jamal dan Lydia pun sempat syok lantaran di depan mereka, Kenang dan Tina tak terlihat seperti memiliki masalah. Mereka justru tahu Tina bermesraan dengan pengusaha yang sudah beristri dari netizen dan awak media. Keluarga besar di sini selalu berharap apapun yang terbaik buat Kanang. Kami dukung, kami selalu berusaha support dan dukung Kanang. Makanya aku di sini kan aku adiknya. Aku akan dampingin Kanang dalam proses ini pasti. Tapi kurang lebih sih, Iya kan kita berharap hubungan baik bisa selalu terjalin ya. Harapannya seperti itu.